Halo semuanya, kembali lagi dengan kami, Kamaka Motorcycles. Jadi di sebelah kanan saya sekarang ini ada satu Honda ST70 Dux gitu ya. Dux tua nih ya, jadi bukan Dux modern. Ini yang menurut kami hasil restorasinya ini istimewa banget gitu. Kenapa istimewa? Yuk kita bahas satu-satu ya. Jadi project kali ini cukup menantang gitu ya. Si Honda Dux ini ketika datang itu sebenarnya sudah ya kalau kita dari point of view-nya gemerlap atau berkilau itu sudah cukup gitu ya, karena pada saat datang warnanya birunya bagus sebenarnya, bagus, chrome-nya juga masih lumayan gitu ya, terus padu padannya juga oke lah gitu. Tapi memang kalau dari sudut pandang original atau purist itu banyak yang salah gitu ya. Akhirnya si owner minta bantuan ke kita untuk membuatnya menjadi back to original gitu ya. Tapi ada yang berbeda gitu ya. Jadi kita mulai bahas untuk styling dulu ya secara keseluruhan gitu ya, tampilan. Tampilannya ini memang tidak ST70 Dux sebenarnya gitu ya. Jadi ini tampilannya itu CT atau CT70. Kenapa kita bisa sebut begitu? Pertama, ini pakai ban yang ukurannya lebih besar dari yang Dux yang seharusnya. Kalau yang Honda Dux S70 itu dia pakai ukuran 350 ring 10. Tapi kalau yang CT70 dia pakainya 400 ring 10. Nah, ini ban juga salah satu penentu ya, penentu tampilan itu menjadi berbeda gitu ya, lebih padat khususnya karena bannya lebih besar, kemudian kembangannya kembangan trail klasik, dan juga ini mereknya merek yang nggak bisa dibilang main-main. Ini Bridgestone. Bridgestone-nya trail wing ukuran 410 yang ya mungkin kalau kita cari di Indonesia nggak tahu, setahun kali baru ketemu ya. Ini kita beli langsung dari Jepang, berikut dengan ban dalamnya untuk kita pasang ke Honda ST70 Dux ini. Yang kedua, tampilan utama yang mencirikan bahwa dia adalah CT70 adalah di engine guard. Nah, kalau Honda ST70 itu tidak ada. Kalau CT70 itu pasti ada, dan ini kita pasangin gitu ya, biar semakin kental tampilan dari si CT70-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya nggak umum sih, karena Dux itu ST70 maupun CT70 tuh tidak ada yang pakai stand-nya di tengah begini, atau kita sebut standar 2 gitu ya, nggak ada. Jadi memang yang kita pasangkan ke sini adalah ini stand-nya dari Honda ST50 yang Export Edition. Jadi kenapa sih kok milih ini ya? Owner pengen beda aja gitu ya. Dan kemudian kalau dia lagi parkir kan lebih keren kalau dia bisa berdiri tegak kayak gini ya. Jadi ngelihatnya asik gitu ya. Dengan kekernya dia, kemudian warnanya seperti ini, merah candy-nya, itu semakin enak berdirinya, gagah gitu. Makanya ini juga kita cukup lama hunting. Jadi ini bukan custom ya guys, ini asli, original. Jadi kita beli ini kebetulan copotan, dapat di forum di Eropa waktu itu, kita beli dan kita pasangkan ke sini. Memang betul ada sedikit penyesuaian untuk bisa matching sama si footstep-nya. Jadi kalau footstep-nya si Honda ST50 itu dia tidak model yang bisa ditekuk. Nah, kalau ini bisa ditekuk. Jadi kita padu padankan tapi tetap tidak keluar dari koridor original atau purist. Udah ngomongin tampilan yang CT70 banget gitu ya, kita kembali ke original dari warna yang paling catchy di Honda ST70 Dux, yaitu merah candy-nya. Ini adalah merah candy yang asli. Kenapa kita bilang asli? Karena kebetulan, karena mostly parts yang kepasang di sini adalah brand new. Itu yang salah satu nanti kita bahas kedua ya, tentang istimewanya itu. Karena ini brand new semua, jadi kita punya patokan warna untuk mengubah warna yang sebelumnya biru jadi merah candy-nya. Jadi kita waktu itu dapat batok lampu ini
headlamp housingnya masih baru, NOS, dan juga cover rantai ini ya, chain cover ini juga NOS. Oke, jadinya enak kita less effort untuk ngepas-ngepasin warna, nggak pakai kira-kira, tapi bener-bener sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, dengan warna merahnya si Honda ST70. Kemudian warna udah nih. Nah, tadi saya sempat spill tentang istimewanya kedua, yaitu tentang barang-barang yang kepasang di sini. Yang di Honda ST70 ini, yang kalian lihat sekarang, hampir semuanya itu baru atau istilahnya new all stock NOS. Dari mulai atas nih ya, dari spion, dari stang, dari handle switch nih kanan kiri, dari gas dalam atau inner throttle, dari hand grip, dari lever, kabel. Nih, kalau kalian lihat aslinya ST70 itu kabel rem depan dia akan mencabang dua. Nih, ada bonggol hitamnya ini karena dia akan nyabang ke switch. Karena dia zaman dulu belum ada sensor rem yang bisa dipasang gitu ya, belum ada, sehingga dia nyabangnya di sini nih. Ya, ini yang bikin dia jadi istimewa, karena untuk dapetin barang ini yang NOS, ya kita perlu berhari-hari gitu ya hunting ya. Dan ini sudah terpasang semuanya baru, kabel speedometer baru, stiker dekal ini juga baru dan original part number, kita nggak custom stikernya. Kemudian kunci set ini juga, kalau kalian nanti cari Honda Dax yang masih ori, harusnya kuncinya seperti ini nih, kuncinya kayak palu. Nah, ini yang membuatnya istimewa juga. Kemudian kalau engine guard ini kebetulan kita dapatnya second, tapi kita rekondisi ya. Kemudian jok. Nah, jok ini sebenarnya mungkin kalau di sini mirip-mirip lah ya, model press-pressnya, garisnya gitu ya. Tapi yang membuatnya berbeda adalah motifnya. Jadi motifnya ini dia seperti tali tambang. Ini yang sampai sekarang saya masih belum nemu ya vendor yang bisa bikinin di Indonesia. Jadi pun kita dapat joknya tuh di Vietnam gitu ya. Jadi memang rasanya si Dax ini udah macem-macem banget gitu ya. Barang-barangnya ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa, ada yang dari Vietnam gitu ya. Sampai akhirnya jadi satu kesatuan seperti ini. Oh iya, spakbor pun juga sama. Ini spakbor baru. Pegangan kabelnya baru juga, NOS. Lampunya depan belakang nggak ada yang nggak baru, sebenarnya baru, kecuali speedometer. Kan speedometer yang baru itu susah banget dicari. Tapi kalaupun ada, ownernya udah siap. Kapan aja itu ketemu, tolong dibeli aja mas. Jadi itu enaknya si owner ini ya, fleksibel banget kalau soal dandanin si Dax ST70 ini. Sampai ke belakang, lampu sen, lampu rem, semuanya NOS. Dan nanti bisa lihat ya, di sisi kanan itu ada yang barang yang parts yang paling mahal yang pernah saya beli untuk Dax ini adalah knalpot. Knalpot ini baru, NOS, dan lengkap semuanya se-cover-covernya. Kalau harga udah, jujur itu kalaupun saya mau restorasi Dax, saya mungkin berpikirnya terakhir ya, karena itu jujur mahal banget. Tapi si owner bilang, gas, hajar aja, saya mau ini maksimal, mari. Makanya kita jadikan ini semaksimal mungkin. Udah ngomongin tampilan, udah cakep, udah matching, period correct, udah original semua, ya tentunya kita juga pastikan dalemannya juga benar gitu loh. Jadi kalau dilihat apakah semuanya direstorasi? Ya, sampai ke suspensi depan pun dalemannya ini baru. Jadi ada plastik guide-nya, ada boot-nya, ada pernya, ada stoppernya, itu sudah kita baruin semua tanpa terkecuali. Biar ini motor bener-bener feels like kita keluar dari dealer gitu, empuk, enak, bertenaga gitu ya. Terus kemudian suspensi belakang juga sama. Jadi pada saat kita dulu terima ini Dax, itu pakai suspensinya Honda Win, jadi panjang sekali, terlalu tinggi. Nah, itu yang kadang orang berpikirnya sama, padahal tidak gitu ya. Dan dia ada covernya. Ini sudah kita perbarui sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Ini karena ini memang suspensi yang kita beli di eBay kebetulan. Kita beli di eBay untuk yang copotan dari ST70 Dax gitu ya. Di dalam joknya pun itu juga cover akinya kita beliin yang baru, yang bener gitu ya. Pegangannya, pegangan bracket aki, tankinya, itu semuanya
baru. Jadi kita tuh sampai ngerasa takut sendiri gitu loh pas sudah jadi. Aduh, ini terlalu istimewa nih. Udah mungkin kalau saya bikin ini ya, ini berakhirnya nanti di ruangan kerja saya nih dipajang, karena memang seumur-umur ya saya ataupun kami mengerjakan DAX, mungkin ini yang budgetnya paling fleksibel dari keseluruhan gitu ya. Kemudian mesin pun sama, ini kita kembalikan lagi ke yang seharusnya 72 cc dengan karburator yang period correct juga gitu ya. Kita internal mesin yang pasti kita sudah baruin semua, sudah enak, dan tetap mempertahankan 3 speednya yang agak ribet gitu ya. Harus maju ke atas 1-2 kali baru gear 2 dan seterusnya. Ini yang membuatnya agak ribet di DAX, tapi justru itu istimewanya karena memang DAX itu seperti itu gitu ya. Jadi setelah semua yang udah saya share tadi, kita berharap sih ini DAX-nya bisa terus bagus ya, karena memang ini totalitas gitu ya, totalitas sesuai dengan katalog, dengan period correct-nya, kemudian juga kita bikinnya dengan sepenuh hati banget gitu ya, berhati-hati sekali. Mekanik-mekanik di sini benar-benar sangat hati-hati ngerjakan motor ini karena ingin ini mungkin suatu saat nanti gitu ya, entah 5 atau 7 tahun lagi kita lihat dia masih akan seperti ini gitu ya, tetap cantik, tetap bersih, tetap berkilau yang sesuai dengan seharusnya gitu. Mungkin sekian ya dari kami Kamaka Motorcycle untuk ceritain hasil restorasi dari Honda DAX ST70 yang tampilannya CT70 ini. Teman-teman yang mungkin berminat juga untuk merestorasi ataupun diskusi kaitannya sama motor apapun ya, nggak melulu mini bikes gitu ya, kita bisa kerjakan. Silakan DM kami gitu ya, nanti kita bisa ngobrol dan kita wujudin impian dari teman-teman semua. Dari kami sekian, terima kasih.